Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subianto, dosen tetap Teknik Informatika Kampus Teknik Antarbangsa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keahlian bidang saya, yaitu jaringan komputer. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Teknik Informatika semester 3 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah jaringan komputer akan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dan membahas terkait konsep dasar jaringan, arsitektur jaringan komputer, arsitektur protokol jaringan, juga implementasi skala kecil dan menengah. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL S01, CPL KU12, CPL P09, CPL KK03 yang tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Untuk Prodi, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 25, mahasiswa mampu menguasai prinsip dasar sistem jaringan komputer, CPMK 26, mahasiswa mampu menganalisis fungsi dari komponen yang berkaitan dengan jaringan komputer, CPMK 27, mahasiswa mampu mengkonfigurasi sistem jaringan komputer sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian, CPMK 37, mahasiswa mampu menjelaskan tentang metodologi dalam membangun jaringan komputer. Dan CPMK 38, mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen dan perangkat yang dibutuhkan untuk membangun jaringan komputer. Dalam proses pembelajaran, sebagai media pendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa pada mata kuliah jaringan komputer ini dilakukan, yaitu tanya jawab dan diskusi. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah project based learning, di mana metode tersebut konsentrasi, interaksi, demonstrasi kelompok. Dan referensi yang digunakan yaitu buku sebagai referensi utama, juga jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, berikut adalah proses pembelajaran pada mata kuliah jaringan komputer dengan materi pada pertemuan 3, yaitu topologi jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai belajar pada pertemuan 3 ini, marilah kita berdoa semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Oke, saya akan absen. Di sini siapa yang tidak hadir atau hadir semua? Oke, baik, semangat semua ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, pertemuan kemarin kita belajar apa? Oscillator ya, oscillator, model oscillator dan TCP IP. Oke, materi kemarin itu masih kaitan erat dengan materi hari ini karena topologi jaringan ini masuk ke dalam namanya physical layer ya. Jadi physical layer itu masuk ke dalam oscillator yang layer pertama ya. Oke, selanjutnya yaitu topologi jaringan. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang definisi topologi jaringan, kemudian jenis-jenis topologi jaringan dan penerapan topologi jaringan. Oke, teman-teman semua, bagaimana perangkat HP atau laptop dapat terhubung ke internet? Ada yang tahu? Ya, silakan Indah. Menggunakan WiFi, ya, oke. Ada lagi? Ya? Menggunakan data seluler, Pak. Menggunakan data seluler, ya. Oke, jadi laptop atau HP bisa terkoneksi dengan internet, yaitu ada paket data gitu ya. Kemudian ada data seluler tadi gitu ya. Nah, paket-paket itu terhubung karena adanya jaringan. Misalkan WiFi sinyalnya ada, tapi paketnya tidak ada, juga tidak terkoneksi gitu ya. Sinyalnya ada tapi paket datanya nggak ada, itu pun tidak ada. Nah, ini saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan ini hubungan sangat erat dengan topologi itu. Ya, topologi jaringan. Nah, di sini definisi topologi jaringan yaitu adalah cara di mana perangkat dalam jaringan komputer itu diatur ya dan terhubung satu dengan yang lain. Nah, jadi jaringan itu HP kita terkoneksi dengan internet itu karena ada jaringan ya, terhubung dengan yang lain. HP misalkan kita ada sinyalnya, itu adanya tower gitu ya. Nah, tower itu dari mana? Dari jaringan pusatnya.
dan itu mengirimkan data seluler ke kita, gitu ya. Jenis topologi ini menentukan bagaimana data mengalir dan efisiensi jaringan. Jadi dari sekian banyak topologi ini ada beberapa topologi yang memang masih digunakan, ada yang sudah tidak digunakan. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan efisiensi jaringan, gitu ya. Berikut adalah jenis-jenis topologi jaringan. Ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, topologi tree, dan topologi hybrid, gitu ya. Ini adalah jenis-jenis topologi jaringan yang ada saat ini dan yang sering dibahas, gitu ya. Yang pertama adalah topologi bus. Secara kata bus berarti kan dia lurus, gitu ya. Lurus seperti bus, gitu ya. Tidak ada cabang lain dan lain sebagainya. Secara pengertian dia menggunakan kabel backbone atau tunggal seperti yang ada di sini, ya, untuk menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Nah, dia tanpa ada jalur yang lain, maksudnya tidak menggunakan switch dan lain sebagainya, dia langsung menggunakan kabelnya. Kelebihannya apa? Dia murah dan mudah diimplementasikan. Kalau kekurangannya, dia kabel utamanya rusak, yang lain akan ikut rusak, gitu ya. Yang lain akan ikut rusak dan seluruh jaringan terhenti. Secara konsep kerjanya, apabila masuk ke sini, ya, internet dia secara keseluruhan di broadcast. Ke sini dapat, ke sini dapat. Kalau misalkan di sini terputus, semuanya tidak akan terkoneksi. Jadi terputus semua. Selanjutnya adalah topologi ring. Ini seperti cincin, ya. Nah, topologi ring ini setiap perangkat terhubung ke dua perangkat yang berbeda. Artinya apa? Perangkat yang satu ini terhubung dengan 6 dan 2. Itu ring. Jadi dalam satu perangkat ini berarti harus ada 2 LAN card atau harus ada 2 koneksi jaringan. Ini sampai terhubung. Nah, dia datanya mengalir searah jarum jam atau berlawanan. Bisa ke sini atau bisa ke sini juga. Ya, tergantung dia mana sumber yang utamanya, gitu ya. Kelebihannya apa? Dia mudah melacak kesalahan karena jalur data jelas. Nah, contoh misalkan kesalahan yang ada di 2, berarti kalau yang masalahnya 2, berarti yang terputus bisa jadi yang di sininya atau yang di sininya. Jadi langsung bisa terdeteksi, bisa atau gampang diketahui. Kekurangannya, jika satu perangkat gagal, seluruh jaringan terganggu. Maksudnya apa? Kalau yang ini gagal, berarti ke sini juga nggak bisa, karena jalurnya melalui sini. Kemudian kalau misalkan, kalau lewat sini bisa, berarti harus pindah jalurnya, gitu ya. Oke, selanjutnya topologi star. Sebelum dilanjut, saya ingin mempraktekkan bagaimana sebuah komputer itu terbentuk sebuah jaringannya. Saya butuh 4 orang. Silakan, laki-laki semua ya. Silakan, maju. Maju. Ya, sini. Oke. Posisikan melingkar ya. Melingkar. Nah, saya asumsikan bahwa kita ini adalah sebuah komputer. Oke, silakan pegangan tangan. Nah, ini adalah bentuk seperti topologi ring ya. Jadi bagaimana ini bisa terhubung antara, misalkan saya narik ke sebelah kiri, berarti sebelah kiri inilah yang terhubung. Kalau misalkan ini putus, saya yang ke sini, berarti jaringan ini yang terputus semua. Nah, itu gambaran atau analogi sebuah topologi ring. Ya, terima kasih. Silakan diri kembali. Nah, itu tadi topologi ring ya. Bagaimana gambarannya kita bisa melihat topologi ring itu seperti apa. Jadi seperti pegangan tangan tadi, gitu ya. Selanjutnya adalah topologi star, ya. Ini istilah star seperti bintang, gitu ya. Tapi secara prakteknya memang tidak. Cuman secara topologinya dia seperti bintang karena terpusat satu tempat. Topologi star menghubungkan sebuah perangkat ke satu hub atau switch pusat. Jadi dia terpusat ya di switch. Ya, tidak ada yang server yang mana, tidak ada, karena ini terpusatnya di sini. Kalau untuk yang server nanti bisa ada khusus server tersendiri, gitu ya. Nah, kelebihannya mudah untuk menambah atau memperbaiki perangkat. Nah, kalau tadi satu terputus, yang lain terputus juga. Kalau ini satu rusak, yang lain nggak masalah, gitu ya. Juga penanganannya mudah juga, jadi dia langsung dapat diketahui. Kekurangannya jika hub atau switch gagal, seluruh jaringan terhenti bekerja. Nah, itulah kekurangannya. Switchnya mati, berarti semuanya gagal, gitu ya. Itu kekurangannya.
Selanjutnya topologi mesh. Nah, ini topologi mesh ini topologi yang gabungan dari topologi apa? Topologi apa nih? Ring ya, topologi ring nih strukturnya. Jadi topologi mesh ini gabungan dari topologi ring, di mana dia terhubung secara langsung ke perangkat lainnya. Ini mesh. Bedanya dengan ring itu, kalau ring itu hanya satu arah ya. Kalau mesh dia punya arah ke sini, dan ke sini juga, gitu ya. Jadi yang ini bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, berarti dengan topologi mesh ini, satu komputer itu bisa lebih dari 2 koneksi. Nah, ini kelebihannya mesh sebenarnya. Ini sebagai kelebihan. Coba lihat kelebihannya seperti apa. Redundansi atau pengulangan tinggi dia. Jika satu perangkat gagal, data masih bisa dikirim melalui jalur lain. Jika tadi yang ring satu putus, berarti putus semua ya. Kalau yang mesh satu putus, di sini putus, berarti masih ada jalur lain. Masih aman. Nah, ini dilakukan atau digunakan biasanya ada di rumah sakit. Kampus pun bisa dilakukan, tapi lebih banyak rumah sakit untuk menggunakan mesh gitu ya. Kekurangannya apa? Mahal dan sulit diimplementasikan pada jaringan besar. Ya, sulitnya apa? Karena mesti banyak perangkat ya. Mesti banyak alat kabel yang harus terhubung. Nah, teknologi saat ini mungkin bukan hanya kabel, tapi sekarang sudah ada wireless ya. Wireless itu berarti tanpa harus menggunakan kabel. Jadi wireless, jadi dia bisa terhubung. Bisa nggak wireless konsepnya seperti mesh? Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Baik, selanjutnya topologi tree. Tree ini pohon ya. Jadi berbentuk pohon. Kenapa? Karena di sini dia gabungan dari atau kombinasi dari topologi star dan bus. Di mana beberapa perangkat dihubungkan dalam struktur hierarki atau jenjang gitu ya. Nah, ini topologi busnya seperti ini. Ini topologi busnya ke sini gitu ya. Ini topologi busnya ke sini. Nah, kalau starnya di mana? Inilah starnya. Ya, ini starnya, ini starnya. Jadi gabungan itu tree. Nah, ini disebut dengan backbone atau jalur utama. Sering kita dengar istilah, oh, jalur backbone-nya sedang mati, jalur utamanya berarti sedang terputus. Koneksi jaringan yang terhubung dengan jalur utama itu akan terputus. Nah, yang dilakukan saat ini untuk provider-provider biasanya dia memiliki lebih dari satu backbone. Konsepnya bisa seperti dengan mesh tadi ya. Dengan mesh konsepnya seperti itu, digunakan seperti itu. Agar satu terputus dia melalui jalur lain gitu. Selanjutnya topologi hybrid. Nah, ini kombinasi dari 2 atau lebih topologi. Ini ada topologi ring, topologi star, topologi bus, ini gabungan. Gitu ya. Jadi itu disebut dengan hybrid gitu ya. Kelebihannya apa? Fleksibel, menggabungkan berbagai jenis jaringan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan seperti apa? Ya bisa dari modal, bisa dari tempat, baik gedung dan sebagainya. Oh, bagusnya menggunakan star. Itu bisa juga seperti itu. Untuk penerapannya saat ini, ya penerapan yang dimaksud adalah saat ini banyak menggunakan apa? Kan gitu pertanyaannya ya. Jadi banyak menggunakan topologi star, mesh, dan hybrid. Mengapa? Karena topologi star ini banyak digunakan di sekolah, kantor, dan jaringan-jaringan rumah. Gitu ya, jaringan yang untuk ke rumah-rumah maksudnya. Dan mudah dikelola, gitu ya. Mudah dikelola itu berarti tadi ada yang satu rusak, ya udah yang ke arah satu rusak aja, gitu. Tidak perlu dicek semua. Topologi mesh ini digunakan sistem yang membutuhkan keandalan tinggi seperti layanan emergensi rumah sakit, gitu ya. Kemudian militer atau backbone jaringan ISP. Ya, ISP itu Internet Service Provider. Dia yang menyediakan internet. Gitu ya. Contohnya misalkan ada Excel. Selanjutnya topologi hybrid. Nah, ini digunakan oleh organisasi besar seperti universitas atau perusahaan dengan banyak divisi dan gedung. Jadi gedungnya berbeda-beda nih. Ada di Surabaya atau misalkan itu udah luar kota ya. Ada misalkan dalam satu kota ada di ini mana? Ciledug ya. Ada daerah Ciledug, ada juga daerah Lebak misalkan, ada juga Tangsel. Itu berbeda, itu menggunakan hybrid.
Baik, sampai ke dalam kita studi kasus ya teman-teman, agar teman-teman bisa memahami lebih dalam terkait bagaimana kita mengimplementasikan implementasikan topologi jaringan. Silakan bikin 2 kelompok ya. Yang pertama kelompok jaringan kampus, yang kedua kelompok jaringan rumah sakit. Ya, ayo kita bikin kelompok. Nanti dibagi kelompoknya aja. Saya bikin lingkaran aja. Baik teman-teman, ini kelompoknya sudah terbentuk ya, ada 2 kelompok. Kemudian teman-teman silakan diskusi. Nanti setelah diskusi nanti ada 1 orang perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan dimulai.
Oke teman-teman semuanya, sudah selesai waktu diskusinya. Silakan sampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Dari kelompok mana dulu nih? Dua. Oke, baik. Silakan sampaikan perwakilan saja. Menurut hasil kelompok kami, topologi yang digunakan untuk rumah sakit adalah topologi hybrid karena ada interkoneksi yang tidak boleh mati alias harus tetap menyala. Oke. Baik, terus selanjutnya. Ruang penting seperti UGD, ICU dan server untuk jaringan yang tidak boleh mati. Jadi dipakai topologi mesh agar selalu ada jalur cadangan jika kabel rusak. Ruang biasa, administrasi, ototek dan ruang router tidak terlalu kritis, cukup pakai topologi star yang lebih murah dan mudah. Oke, baik. Yang ketiga itu apa alasan teknis dan ekonomisnya? Alasan secara teknisnya, mesh membuat jaringan tetap hidup walau ada kabel yang rusak. Cocok untuk rumah sakit karena data pasien dan alat medis tidak boleh terganggu. Alasan secara ekonomis, tidak semua ruang perlu mesh. Ruang biasa cukup pakai star, lebih hemat. Jadi biaya yang mahal hanya di bagian penting saja. Oke, baik. Terima kasih Giplos untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 silakan. Yang pertama, topologi apa yang paling cocok digunakan di studi kasus jaringan komuter kampus ya? Baik, selanjutnya kelompok 1 silakan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi kelompok 1 tentang studi kasus jaringan kampus, topologi yang kita pilih yaitu star atau tree karena cocok untuk wilayah yang luas dan bertingkat, mudah diperluas, mudah dikelola, dan ditelusuri jika ada masalah, lebih hemat dibanding mesh, kinerja tetap baik. Oke, selanjutnya gambaran koneksinya seperti apa? Ada satu pusat jaringan, misalnya ruang server di pusat kampus. Setiap gedung atau kampus dihubungkan ke pusat itu. Di dalam gedung semua komputer dihubungkan ke switch lokal topologi star. Oke, alasan teknisnya seperti apa? Secara teknis mudah ditambah kalau ada gedung baru, kalau jaringan di satu gedung rusak, gedung lain tetap bisa online. Secara ekonomi lebih hemat kabel dan alat karena tidak semua komputer harus saling terhubung, cukup beli satu switch di tiap gedung tidak netral. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, itu hasil dari diskusi kita hari ini ya. Oke. Baik, baru saja kita melakukan diskusi studi kasus ya tentang kelompok jaringan kampus dan juga kelompok jaringan rumah sakit. Apa yang teman-teman sampaikan itu sudah baik sekali ya, sesuai dengan apa yang tadi hasil diskusi teman-teman semuanya. Dengan adanya studi kasus ini, saya berharap teman-teman memiliki gambaran bagaimana memahami topologi jaringan itu diterapkan di dunia nyatanya gitu ya. Sehingga teman-teman nanti setelah lulus mengerti secara konsep dan metode penerapan topologi jaringan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, topologi jaringan adalah kerangka fisik ya atau logis yang sangat penting dalam desain jaringan. Mengapa? Karena kerangka ini mesti ada gambarannya akan seperti apa dan bagaimana. Itu biasanya disesuaikan dengan kondisi gedung biasanya ya. Karena memang gedung sih jaringan komputer itu biasanya memang gedung yang jadi patokannya gitu ya. Jadi harus berapa panjangnya, berapa kabel itu, kemudian berapa orang yang dibutuhkan di dalam sebuah gedung itu atau yang membutuhkannya berapa orang. Pemilihan topologi harus mempertimbangkan biaya, toleransi kesalahan, kemudahan perawatan dan kebutuhan komunikasi data. Selanjutnya adalah tidak ada topologi yang sempurna, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung dengan kebutuhannya masing-masing ya. Jadi ini adalah kesimpulan kita hari ini. Teman-teman semuanya, selanjutnya di akhir materi ini teman-teman silakan buat tugas ya. Teman-teman buat tugas yaitu tentang rancangan topologi masing-masing kelompok yang sudah diskusikan sebelumnya dengan menggunakan aplikasi paket tracer. Tadi hasil diskusi tadi digambarkan menjadi topologi menggunakan aplikasi paket tracer. Nanti setelah selesai digambar, di print, lalu dikumpulkan ke saya untuk minggu depan. Baik ya teman-teman? Cukup untuk hari ini? Ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Oke, kalau begitu saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video ini dibuat sebagai salah satu syarat dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.